Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, episode 16. Awal kuliah. Gimana kerjaannya? Apa sudah siap? Nur bertanya ketika melihat putrinya yang sudah pulang ke rumah setelah bekerja dari pom bensin. Sudah Ma, tapi kita nggak dapat nasi kotak lagi. Alisa menyalami tangan mamanya. Nur tersenyum mendengar ucapan putrinya. Siapa yang selalu ngasih? Tanya Nur. Orang kantoran, tempat Isa kerja itu Ma, jelas Alisa. Apa semua CS dikasih? Tanya Nur yang selalu heran melihat putrinya yang pulang dengan bawa makanan yang banyak. Alisa menggelengkan kepalanya. Mungkin karena mereka ambil jam istirahat Ma. Isa nggak pernah ambil jam istirahat, makanya dapat nasi kotak. Mungkin hitungan konsumsi lembur. Alisa tersenyum ketika menjabarkan apa yang dipikirkannya selama ini. Iya, kita sudah nggak dapat nasi kotak yang enak-enak. Tapi Mama lebih senang Isa di rumah, bisa istirahat. Nur tersenyum memandang wajah putrinya. Iya Ma, Senin besok Isa sudah masuk kampus. Alisa duduk di tepi tempat tidur mamanya. Nur menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan putrinya tersebut. Ma, Isa mandi sebentar ya. Ucapnya merasa tubuhnya begitu sangat lelah. Setelah mandi tubuhnya akan segar kembali. Iya, jawab Nur memandang punggung putrinya yang pergi meninggalkan kamarnya. Alisa kembali ke kamar mamanya setelah selesai mandi dan membawakan bubur ayam di tangannya. Mama sudah BAB belum? Tanya Alisa yang tersenyum. Alisa akan selalu menunjukkan senyum terbaiknya di depan mamanya, meskipun tubuhnya terasa lelah dan teramat letih. Nur menggelengkan kepalanya. Kalau gitu, kita sarapan dulu ya Ma, ucapnya membuka kotak plastik warna putih tersebut. Setelah pulang dari pom bensin, Alisa menyempatkan untuk beli bubur ayam buat sarapan mamanya. Boleh, jawab Nur. Alisa meletakkan beberapa buah bantal untuk menjadi sandaran punggung mamanya. Alisa sedikit mengangkat tubuh kurus dan rapuh itu dengan sangat berhati-hati dan menggeser ke atas agar posisi mamanya duduk. Ferdi, apa kabarnya? Ucap Nur setelah menelan bubur di mulutnya. Ferdi sekarang jarang menghubungi Isa Ma. Ferdi lagi sibuk mengikuti tes, tapi dia enggak kasih tahu mengikuti tes apa. Isa heran lihat dia. Ia main rahasia-rahasia pula, jelas Alisa. Mama rindu sama dia, ucap Nur. Nanti kalau Ferdi sudah selesai mengikuti tes, dia pasti datang ke sini, Alisa berkata dengan yakin. Nur menganggukkan kepalanya dan menelan bubur yang ada di mulutnya. Nur menggeleng kepalanya ketika putrinya mengarahkan sendok ke mulutnya. Kenapa? Tanya Alisa. Mama sudah kenyang, ucap Nur. Mama baru makan 4 sendok, ucap Alisa. Sekarang Mama nggak bisa makan banyak. Perut Mama terasa enggak nyaman, keluhnya. Kita ke rumah sakit, ajak Alisa. Nur menggelengkan kepalanya. Kenapa? Tanya Alisa yang memandang mamanya yang berwajah pucat. Mama bosan minum obat, ucapnya. Alisa menangis saat mendengar ucapan mamanya. Mama jangan bilang mau tinggalkan Isa. Kalau Mama nggak mau minum obat, Mama nggak bakalan bisa sembuh. Alisa mengusap air matanya. Nur diam. Air matanya menetes saat mendengar ucapan putrinya. Isa harus siap bila Mama pergi. Isa lihat kondisi Mama. Mama nggak mungkin bisa lama bertahan, ucap Nur. Nur merasa tubuhnya sudah semakin lemah. Bahkan tubuhnya seakan sudah tidak menerima obat yang selalu dikonsumsinya. Setiap kali menelan obat, Nur merasa jantungnya berdebar-debar.
Ma, Isa cari duit yang banyak untuk obati Mama. Mama pasti sembuh. Alisa memaksakan senyumnya. Mau sampai kapan Isa akan bekerja dari pagi sampai pagi, cuma untuk cari uang buat berobat Mama. Bahkan, badan Isa sudah kurus, mata cekung, dan lingkar mata yang hitam, ucap Nur yang menatap mata putrinya. Isa selalu tidur, Ma. Di pom kalau tiba pom sepi, Mama nggak usah pikirkan. Mata Isa memang sudah seperti ini modelnya. Bawah mata hitam karena memang jenisnya seperti ini. Alisa memberikan alasan. Nur hanya menangis memandang putrinya. Mama jangan tinggalkan Isa. Isa mohon. Isa nggak punya siapa-siapa lagi kalau Mama pergi, ucapnya memeluk tubuh mamanya. Alisa mengusap air matanya. Mama jangan ngomong seperti ini lagi. Isa mau ambil air mandi untuk Mama, ucapnya meninggalkan kamar mamanya. Nur hanya diam memandang putrinya. Alisa duduk di lantai dapur sambil menangis. Isa bakal lakukan apa saja bila itu bisa menambah panjang umur Mama, ucapnya yang menangis. Dadanya terasa begitu sangat sesak saat mendengar ucapan mamanya. Ma, Isa mau berangkat kuliah dulu. Alisa tersenyum lebar memandang wajah mamanya. Alisa memakai baju kemeja putih panjang lengan dan celana berbahan kain berwarna hitam. Di tangannya memegang topi petani yang sudah dicat warna merah. Nur tersenyum memandang putrinya. Kuliah yang benar, Isa wajib bisa jadi sarjana. Dulu, Papa pengen lihat Isa bisa pakai toga seperti orang-orang kebanyakan. Kalau Mama nggak usah Isa cemaskan. Ada Ibu Aminah yang selalu datang bantu Mama di rumah, ucap Nur. Alisa menganggukkan kepalanya. Saat ini ia tidak perlu mencemaskan masalah makan siang dan makan malam mamanya, karena dia sudah catering dengan Ibu Aminah. Iya, Ma, ucapnya mencium pipi kiri dan kanan mamanya. Alisa mengendarai motornya menuju ke kampus. Hari ini merupakan awal kuliahnya. Alisa berhentikan motornya ketika sudah berada di parkiran kampus. Alisa tersenyum ketika melihat pria bertubuh tinggi jangkung yang saat itu memakai topi. Pria itu tersenyum memandangnya dan melambaikan tangannya. Bang Zaki, Alisa manggil pria itu dengan suara yang keras. Tangannya melambai ke arah pria berdiri di depan biro kampusnya. Zaki tersenyum dan menunggu gadis itu mendatanginya. Abang berdiri di sini ngapain? Tanya Alisa. Nungguin adek, jawab Zaki. Alisa tertawa saat mendengar ucapannya. Bang, Isa lagi cari ruangan PBAK. Hari ini acara di aula, karena gabungan seluruh jurusan. Besok baru di jurusan masing-masing, ucap Zaki yang berjalan di samping gadis tersebut. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Di sini ruangannya. Zaki menghentikan langkah kakinya ketika sudah berada di ruangan aula yang dipakai untuk penyambutan mahasiswa baru. Sudah banyak mahasiswa baru di sana yang berkumpul di aula tersebut. Makasih ya Bang, ucap Alisa yang akan masuk ke dalam ruangan tersebut. Zaki menarik tangannya. Alisa diam ketika tangan pria itu memegang tangannya. Acaranya masih lama dimulai, kita makan di kantin, ajaknya. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tapi tangan Isa jangan dipegang, pinta Alisa. Zaki tersenyum saat mendengar ucapannya. Ayo, ucapnya berjalan di depan gadis tersebut. Alisa mengikuti pria itu dari belakang. Gak enak abang dek, macam lagi ditagih kredit. Zaki memandang ke belakang. Kenapa gitu? Tanya Alisa. Iya, jangan ikuti abang dari belakang. Alisa tertawa dan berjalan di samping pria itu. Zaki masuk ke kantin kampusnya dan duduk di salah satu meja yang kosong.
Alisa duduk di depan pria tersebut. Zaki tidak ada hentinya bercerita bersama dengan Alisa sambil menunggu pesanan yang diantar oleh pelayan kantin. Alisa tersenyum ketika nasi goreng yang dipesannya sudah datang. "Bang, Isa makan dulu ya." "Iya," jawab Zaki yang akan memakan mie gorengnya. "Siapa, Zak?" ucap seorang pria berwajah cukup manis. "Adek aku," ucap Zaki memperkenalkan Alisa. Pria itu menganggukkan kepalanya sambil memperhatikan Alisa yang memakan nasi goreng. "Cantik, Zak," ucapnya. Zaki hanya dia memandang temannya itu. "Namanya siapa, Dek?" ucap pria tersebut. "Alisa, Bang," jawabnya. "Hati-hati sama Bang Zaki, Dek, dia playboy," ucap pria itu yang mengusap punggung temannya. "Gak usah mencuci otak orang," ucap Zaki yang memasukkan mie goreng ke mulutnya. Alisa tersenyum saat mendengar ucapan pria tersebut. "Iya, Bang, Isa tahu," ucapnya. Zaki tersedak saat mendengar jawaban gadis tersebut. Alisa duduk di depannya dengan sangat cepat, menyodorkan air putih yang ada di dalam gelas plastik berwarna hijau. "Minum dulu, Bang," ucapnya. Zaki mengambil air tersebut dan meminumnya. "Adek tahu apa?" tanyanya memandang Alisa. "Abang ganteng, pasti punya banyak pacar," ucapnya polos. Zaki tersenyum memandangnya dan mengacak-acak rambutnya. "Abang, jangan acak-acak rambut Isa, repot merapikannya." Alisa mau juga bibirnya dan merapikan rambutnya. Zaki hanya tersenyum memandangnya. "Bang, Isa mau ke ruangan dulu," ucap Alisa setelah menghabiskan nasi gorengnya. Zaki menganggukkan kepalanya. "Abang antar," ucapnya, yang berjalan mengikuti gadis tersebut. "Ya ampun, main tinggal aja bro," adik dia memandang temannya. Zaki hanya sedikit tersenyum memandang temannya tersebut. Episode 17. Carikan istri. "Kita isi minyak sebentar ya, Pak," ucap supirnya ketika mereka baru selesai kembali dari luar kota. Atar melihat jam digital yang ada dalam mobilnya yang sudah menunjukkan jam 1 malam. Pria itu menganggukkan kepalanya. Mobilnya berhenti di sebuah pom bensin yang buka 24 jam. Atar duduk menyandangkan punggungnya di kursi yang ada di belakang supir. Matanya terbuka lebar saat melihat gadis yang mengisi minyak solar di tangki mobil truk. Atar menggelengkan kepalanya dan mengusap wajahnya dengan kasar. "Kemanapun aku pergi, mengapa selalu melihat wajah gadis itu?" ucapnya yang mengusap wajahnya dengan sangat kasar dan mengacak-acak rambutnya. Ia merasa bahwa ada yang tidak benar dengan dirinya. "Ada apa, Pak?" tanya supirnya sudah duduk di kursi kemudinya. "Saya hanya lelah jalan," ucapnya mijat-mijat pelipis keningnya. "Aku sangat yakin ini hanya halusinasiku saja karena terlalu lelah," Atar berkata di dalam hatinya. "Baik, Pak," ucap supir pribadinya. Atar berbaring di atas tempat tidurnya. "Aku masih tidak mengerti dengan apa saat ini aku rasakan. Mengapa wajah gadis itu selalu ada di mana-mana?" Atar menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia beranggapan bahwa ini hanya halusinasinya. Sudah lama pria itu tidak pernah lagi merasakan jatuh cinta. Saat ini, ia berusaha untuk menepis perasaannya. Apa yang saat ini dirasakannya bukanlah cinta. Tidak mungkin dirinya akan mencintai gadis kecil itu. Bahkan dari gaya bicara gadis itu saja, terlihat bahwa gadis itu terlalu sangat kekanak-kanakan. Walaupun harus diakuinya bahwa gadis itu sangat manis, imut, lucu, dan mandiri. Berulang kali matanya dipejamkan, namun tetap tidak bisa. Pikiran dan hatinya selalu tertuju kepada gadis tersebut. Gadis itu sudah tidak lagi menjadi cleaning service di kantornya, karena memang kontrak dengan CV itu sudah habis.
Atar mengingat-ingat nama gadis itu. Gadis itu memanggil namanya Isa. Isa apa ya? Ucapnya. Security di kantornya juga manggil gadis itu dengan panggilan Isa. Atar mijat-mijat keningnya saat dia tidak bisa mengingat nama gadis itu. Apa namanya Isabella? Isabel? Isa apa ya? Kepala terasa semakin pusing ketika harus bermain tebak-tebakan. Aku akan seperti orang aneh bila mencari gadis kecil itu, kesalnya. Atar mengeluh karena rasa kesal dengan pikirannya sendiri. Pria itu begitu fokus dengan layar monitor komputer di depannya. Saat ini Atar begitu sangat sibuk dengan proyek barunya. Perusahaan manufaktur yang dimilikinya bergerak di bidang semen dan material bangunan. Perusahaan yang terdata sebagai perusahaan terbesar di Indonesia. Pria itu seperti seorang robot hidup yang bernyawa. Dia hanya tahu bekerja menjalankan bisnisnya. Otak bisnisnya begitu sangat encer. Perusahaan semen dan material bangunan yang dimilikinya ini merupakan perusahaan terbesar miliknya. Masih ada lagi bisnis yang dijalankannya yang bergerak di bidang yang lainnya. Permisi Pak, ada Pak Andi di depan. Beliau ingin berjumpa dengan Anda, ucap sekretarisnya yang berpenampilan seksi tersebut. Suruh masuk, perintahnya. Atar mengusap wajahnya dengan sangat kasar saat mendengar nama pria yang ingin menemuinya. Pria yang memakai baju seragam coklat Pemda itu duduk di depannya sambil memandang wajahnya. Ada apa bang? Atar bertanya dengan nada yang malas. Apa nggak bisa? Itu kerjaan kamu tinggalkan terlebih dahulu. Bila abang kamu ini datang. Andi memandang adik bungsunya. Atar diam mendengar ucapan abangnya itu. Bila dia tidak meladeni, bisa lama urusannya. Abangnya itu sudah seperti saudara kandung baginya. Atar mengangkat gagang telepon dan minta sekretarisnya untuk membuatkan 2 cangkir kopi. Ada apa bang? Tanya Atar ketika sudah meletakkan gagang telepon itu di tempatnya. Jadi, acara peresmian kantor baru kamu 3 hari lagi. Andi memulai pembicaraan. Pembicaraan awal yang dibuatnya untuk sekadar basa-basi. Iya bang, jawab Atar yang menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Andi yang duduk di depannya menganggukkan kepala. Permisi pak, ucap sekretaris cantik yang meletakkan cangkir kopi yang berisi kopi di depan kedua pria yang berstatus kakak beradik itu. Terima kasih kopinya Sari, ucap Andi kepada sekretaris cantik tersebut yang bernama Diana Sari. Iya Pak Andi, saya permisi dulu. Sari tersenyum dan sedikit menundukkan kepalanya. Andi menganggukkan kepalanya saat memandang sekretaris dan cantik itu pergi meninggalkan ruangannya. Itu sekretaris cantik dan seksi. Apa tidak pernah kamu pandang? Andi berkata dan menyeruput kopi di cangkirnya. Atar hanya diam sambil menyeruput kopinya yang terasa masih panas namun bisa diminumnya. Pria itu hanya mengerut keningnya saja saat mendengar ucapan abangnya. Sari yang cantik dan berpenampilan seksi seperti itu, posisi duduknya pas di depan ruangan kamu, Dek. Apa kamu nggak tertarik, Dek? Tanyanya. Aku masih sibuk, Bang. Belum sempat untuk liatin si Sari. Elak Atar. Di kantor abang, kebetulan ada PNS baru lulus. Masih muda, Dek. Baru selesai kuliah langsung lulus CPNS. Apa kamu mau abang kenalkan? Ucapnya berusaha mencari istri untuk adik bungsunya. Adi langsung masuk ke inti utamanya, alasan mengapa dia datang ke kantor adiknya. Gak usah bang, aku bisa cari sendiri, jawab Atar. Katanya kau bisa cari sendiri, tapi sampai sekarang kau belum ada tanda-tanda memperkenalkan wanita pujaan hatimu sama kami. Abang tahu, kamu itu sibuk, Dek. Kau pasti tidak punya waktu untuk mencari istri. Maka karena itu, abang berusaha mencarikan istri kamu, desak Andi yang memandang adik bungsunya. Gak usah cari-carikan aku bang, aku bisa cari sendiri, ucap Atar. Andi hanya diam mengusap wajahnya.
Selama beberapa bulan, Ferdi tidak pernah datang menemuinya. Sahabatnya itu begitu sibuk mengikuti tes yang diikutinya. Ada rasa rindu ketika Alisa tidak berjumpa dengan sahabatnya itu. Alisa masukkan buku-buku kuliahnya dan binder ke dalam tas. Sejam kuliahnya sudah selesai. Sudah 1 minggu, Alisa aktif kuliah. Alisa melihat layar ponselnya yang menyala. Senyum mengembang bibirnya yang kecil saat membaca nama tertera di ponselnya. Ferdi, ucapnya dengan cepat mengangkat panggilan telepon tersebut. Halo Fer, ucapnya. Sa, aku di parkiran kampus kamu. Cepat ke sini, pinta pria tersebut. Yang benar, tanya Alisa. Iya, sekarang aku tunggu kamu, ucapnya. Tunggu aku Fer, aku langsung keluar. Alisa memutuskan sambungan telepon. Alisa sedikit berlari menuju ke parkiran. Ada rasa rindu yang dirasakannya. Namun sebenarnya, Alisa sangat membutuhkan sahabatnya itu untuk mengadu seperti yang selama ini dilakukannya. Ferdi berdiri di depan mobilnya dan melambaikan tangannya ketika melihat Alisa yang sudah berada di parkiran. Alisa tersenyum dan kemudian berlari mendekatinya. Matanya terbuka lebar ketika tubuh pria yang tinggi dan tegap itu langsung memeluknya. Ini kampus, ramai yang lihat, ucap Alisa yang mencubit pinggang temannya itu. Biarin, ucap Ferdi yang seakan tidak mau peduli. Dipeluknya tubuh gadis itu dengan sangat erat, seakan ia ingin melepaskan kerinduannya. Fer, lepasin, pinta Alisa yang mendorong tubuh sahabatnya tersebut. Kamu gak rindu aku ya? Ferdi bertanya ketika melepaskan pelukannya. Tatapan matanya terlihat begitu sangat sendu. Rindu, tapi jangan pakai peluk, Alisa berkata dengan memajukan bibirnya. Mendengar ucapan gadis tersebut, Ferdi sangat senang dan kembali memeluk tubuhnya. Aku rindu kamu, Sa, ungkapnya. Ferdi tidak mempedulikan bila gadis itu marah kepadanya. Ferdi tersenyum ketika sudah puas memeluk tubuh gadis tersebut. Ia hanya diam tanpa bergerak. Berulang kali, gadis itu meminta agar ia melepaskannya dan memelukkannya semakin erat, sehingga gadis tersebut akhirnya hanya diam, merasakan pelukan hangat sahabatnya selalu dirindukannya. Apa ada jadwal kuliah? Tanya Ferdi. Nanti masuk sekitar jam 3, ucap Alisa yang mengangkat 3 jarinya. Ayo ikut aku, ajak Ferdi yang memegang tangannya. Kemana? Tanya Alisa. Pulang ke rumah, aku rindu mama, ucapnya. Alisa memeluknya dan menangis. Sa, kenapa? Tanya Ferdi. Mama selalu nanyain kamu. Kondisi mama juga semakin gak bagus. Tadi aku berencana mau pulang ke rumah dan balik lagi kalau udah mau masuk, jelas Alisa. Kamu sabar ya, mama pasti sehat. Ferdi memberikan semangat seperti selalu dilakukannya. Alisa menganggukkan kepalanya dan mengusap air matanya. Ya udah, ayo, ajak Ferdi minta Alisa untuk masuk ke dalam mobil. Alisa masuk ke dalam mobil dan duduk di samping kursi kemudi. Sabuk, Sa, atau mau aku yang pasangin? Ferdi tersenyum. Aku bisa pasang sendiri. Alisa membesarkan matanya. Mobil yang dikemudikannya pergi meninggalkan areal kampus tersebut. Sejak tadi, Alisa tidak menyadari bahwa ada seseorang yang mengamatinya, tatapan yang penuh dengan kemarahan. Ferdi memberikan surat yang memiliki amplop berwarna coklat. Alisa membuka surat itu dan melihat isi dari surat tersebut. Alisa tersenyum dan sangat senang ketika melihat surat itu merupakan surat kelulusan Ferdi mengikuti angkatan laut. Fer, kamu hebat, kamu lulus, ucap Alisa yang tersenyum lebar dan membesarkan matanya. Ferdi menganggukkan kepalanya. Aku akan mengikuti pelatihan selama 6 bulan, ucapnya. Alisa memegang tangannya. Selamat ya, Fer. Ferdi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Diusapnya kepala Alisa.
Maafin aku ya, Sa. Selama 6 bulan ke depan aku tidak bisa bantu jagain Mama, ucapnya. Alisa hanya meneteskan air matanya saat mendengar ucapan sahabatnya. Enggak apa, Fer. Mama pasti senang dengan kabar ini, ucapnya. Kamu tahu nggak, Fer? Pihak sekolah tidak menahan ijazah aku. Padahal uang yang belum aku bayar di sekolah banyak. Itu ijazah aku dikasih, aku langsung ambil. Aku nggak ada ingatkan masalah uang yang belum aku bayar. Alisa bercerita dengan tersenyum. Ferdi tersenyum mendengar ucapannya. Pintar, ucapnya sambil mengusap kepala Alisa. Aku akan bayar semua uang aku ke sekolah kalau nanti aku sudah punya uang, ucapnya. Ferdi hanya tersenyum mendengar ucapan gadis tersebut. Episode 18. Ketemu Mama. Kita beli makan siang dulu, ajak Ferdi. Iya, Fer, jawab Alisa yang memandang wajah pria tersebut. Ferdi tersenyum memandangnya dan mengusap kepalanya. Sekarang kamu wajib memandang aku lama-lama, ucap Ferdi. Kenapa gitu? Tanya Alisa. Kamu harus puasin lihat aku. Nanti saat aku mengikuti pelatihan, kamu gak bisa lihat aku, ujar pemuda berwajah tampan tersebut. Alisa menganggukkan kepalanya. Iya, nanti selama 6 bulan kamu ikut pelatihan. Selama 6 bulan kita tidak bisa ketemu, Alisa berkata dengan sangat polos dan juga jujur. Ferdi tersenyum saat mendengar jawaban yang begitu sangat jujur. Mama kira-kira mau apa? Tanya Ferdi. Alisa menggelengkan kepalanya, matanya sudah berkaca-kaca saat mendengar pertanyaan dari Ferdi. Kenapa? Tanya Ferdi. Sekarang, Mama sudah nggak mau makan. Aku sering ngasih Mama susu dan juga biskuit, karena Mama tidak mau untuk dikasih makan, jelas Alisa. Mungkin Mama lagi nggak ada selera makan. Namanya juga orang sakit, kamu harus maklum, ucap Ferdi. Alisa sudah tidak bisa menahan air matanya yang sudah menetes. Kamu harus sabar ya, nanti begitu pelatihan aku selesai, aku berusaha untuk dapat magang di sini supaya bisa bantuin kamu jaga Mama, ungkap Ferdi. Aku takut, Fer, ungkap Alisa. Takut apa? Tanya Ferdi. Aku takut Mama tinggalkan aku. Aku nggak siap. Alisa menahan tangisnya. Kamu jangan ngomong gitu. Kamu harus yakin Mama bisa sehat, ucapnya. Alisa hanya menangis sambil menutup mulutnya. Aku sudah nggak tahu harus berbuat apa lagi. Aku butuh uang untuk berobat Mama. Tapi Mama pasti juga butuh aku, keluh Alisa. Ferdi memeluknya dan menyandarkan wajah gadis itu di dadanya. Dia tidak tahu harus berbicara apa. Sangat sulit harus memilih di saat situasi seperti ini. Ferdi hanya membiarkan gadis tersebut menangis melepaskan rasa sesaknya. Untuk Mama beli apa? Tanya Ferdi yang kembali bertanya setelah tangis Alisa mereda. Coba sup aja, mana tahu Mama suka, usul Alisa. Ferdi memberhentikan mobilnya di depan warung sup tunjang. Mau ikut, ucapnya ketika akan turun membeli sup tunjang dan sup daging. Kamu aja, aku malu kelihatan habis menangis, ucapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku turun sebentar ya, ucapnya mengusap kepala Alisa. Alisa hanya menganggukkan kepalanya dan memandang sahabatnya yang turun dari dalam mobil. Alisa mengusap air matanya yang tidak ada henti-hentinya mengalir dengan derasnya. Baru bayangkannya saja sudah membuatnya tidak sanggup. Ferdi masuk ke dalam mobil dan memandang Alisa yang masih menangis. Kamu jangan nangis lagi, ucap Ferdi yang mengusap air mata Alisa dengan jempol tangan. Alisa menganggukkan kepalanya. Ferdi menjalankan mobilnya.
Aku nggak tenang, Sa, kalau ninggalin kamu seperti ini. Aku nggak apa-apa, Fer. Kamu jangan pikirkan aku. Kamu harus fokus dengan pendidikan kamu, jelas Alisa. Ferdi berhentikan mobilnya di pinggir jalan di depan rumah Alisa. Ia kemudian turun dari dalam mobil dan mengetuk pintu rumah tersebut. Alisa tersenyum memandangnya. Aku bawa kunci, ucapnya. Sengaja, biar Mama tahu kalau aku datang, ucapnya tersenyum memandang Alisa. Alisa buka pintu rumahnya dan melihat mamanya yang berbaring di atas tempat tidur. Mama, ada Ferdi, ucap Alisa. Nur begitu sangat senang ketika nama Ferdi disebut oleh putrinya. Suruh masuk saja, ucapnya. Bentar ya, Ma, Isa panggil. Fer, masuk aja, ucap Alisa. Ferdi tersenyum dan masuk ke dalam kamar tersebut. Nur tersenyum memandangnya. Nur memilih untuk berbaring di atas tempat tidur. Tubuhnya begitu sangat lemas sehingga membuatnya tidak sanggup untuk duduk. Mama mau duduk di kursi roda, tanya Ferdi. Mama mau baring aja di sini, ucapnya. Alisa menumpuk rok bantal untuk menjadi penyangga punggung mamanya dan ingin mengangkat tubuh mamanya tersebut. Biar aku aja, Ferdi sedikit mengangkat tubuh Mama Nur dengan sangat berhati-hati. Ferdi kemana aja? Kenapa nggak datang ke sini? Tanya Nur. Aku ikut tes angkatan laut, Ma, dan alhamdulillah Ferdi lulus, ucapnya. Selamat ya nak, alhamdulillah Mama senang dengarnya, ucap Nur yang mengusap punggungnya. Mama, selama 6 bulan ke depan, aku nggak kesini karena mengikuti pendidikan di Surabaya, ucapnya. Enggak apa-apa, di sini ada Alisa yang selalu menemani Mama. Nur tersenyum. Ma, Ferdi tadi beli Mama sup daging. Mama makan ya, ucapnya. Nur menganggukkan kepalanya. Alisa mengambil piring, sendok, dan mangkuk untuk tempat makan mereka. Ia juga mengambil air minum. Setelah memasukkan nasi dan sup ke dalam piring, Alisa berencana untuk menyuapkan mamanya makan. Biar aku aja suapin Mama, kamu makan aja, ucap Ferdi mengambil piring di tangan Alisa. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Iya Fer, jawabnya. Alisa masukkan sup tunjangnya ke dalam mangkuk dan masukkan sambal ke dalam mangkuk tersebut. Alisa duduk di lantai sambil makan nasinya, namun matanya hanya memandang Ferdi dan mamanya. Setiap saat ia mengusap air matanya yang menetes. Ferdi pendidikannya di mana? Tanya Nur yang mengunyah nasi di dalam mulutnya. Di Surabaya, Ma, ucapnya mengulang kalimatnya. Nur menganggukkan kepalanya. Nanti, bila selesai pendidikan, aku akan usahakan untuk dapat magang di sini, biar bisa jaga Mama, ucapnya. Nur menganggukkan kepalanya. Ferdi tersenyum saat nasi yang ada dalam piring tersebut hampir habis. Ma, aku antar Alisa ke kampus dulu. Nanti aku balik lagi ke sini untuk temani Mama, ucapnya. Iya, jawab Nur. Kamu kapan berangkat? Tanya Alisa. Hari Kamis aku wajib sudah sampai di sana, ucapnya. Mudah-mudahan jadwal berangkat kamu gak bentrok sama jadwal kuliah aku, biar aku bisa antar, ucap Alisa. Aku berharap kau bisa antar aku, ucap Ferdi penuh harap. Kamu mau nginap di rumah? Tanya Alisa. Iya, aku juga bakal ajak Mama jalan-jalan, ucapnya. Aku nanti pulang dari kampus langsung ke coffee shop, ucapnya. Iya, nggak apa, ucap Ferdi. Aku masuk dulu ya, ucap Alisa buka pintu mobil. Sepulang dari kampus, Alisa langsung ke coffee shop tempat ia bekerja. Bang,
ucap Alisa yang menyapa Zaki saat baru masuk ke dalam coffee shop tersebut. Kerja, ucap Zaki tidak ramah. Iya dong bang, bisa diberhentikan Isa kalau tidak masuk, ucapnya. Kirain hari ini bakal sibuk pacaran, soalnya Ama lihat pacar Isa datang ke kampus, sindir Zaki. Alisa tertawa saat mendengar ucapan pria tersebut. Itu namanya Ferdi, dia teman Isa sejak SMP. Lagian Isa mimpi apa coba kalau dia bakalan suka sama Isa, ucapnya. Kalau nggak pacar, kenapa peluk-peluk, ucap Zaki. Iya, namanya dia kangen sama teman akrabnya. Dia itu sudah berapa bulan nggak jumpa Isa. Dia mengikuti tes angkatan laut dan alhamdulillah dia lulus, ucapnya yang tersenyum lebar. Zaki hanya diam memandangnya. Sebenarnya Isa udah bilang ke dia, tapi dianya nggak mau, ucap Alisa. Ferdi juga bakal mengikuti pendidikan selama 6 bulan di Surabaya, ucap Alisa. Alisa diam dan berhenti menjelaskan saat dilihatnya tatapan Zaki yang berbeda memandangnya. Bang, Isa bersihkan toilet dulu, ucapnya sedikit berlari saat Zaki terus memandangnya.